Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas 11 IS 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalam cerpen. Nah, sebelum masuk ke unsur-unsur dalam cerpen, mari kita mengenal apa yang disebut dengan cerpen. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen diartikan sebagai kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Karena pendeknya cerita yang diceritakan dalam cerpen, maka lahirlah ungkapan bahwa cerpen adalah cerita yang dapat dibaca habis dalam sekali duduk. Ya, meski dalam kenyataannya bisa berbanding terbalik sih, terutama kalau cerita yang disampaikan ternyata cukup berat untuk dipahami alias bikin mikir. Nah, unsur-unsur dalam cerpen itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu sendiri yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun cerita dari luar. Nah, selanjutnya masuk ke unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Unsur-unsur intrinsik dalam cerpen terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada tema. Nah, ada berbagai tema yang dapat dibahas melalui cerpen ini, mulai dari asmara, sosial budaya, sampai keluarga. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Dalam cerpen ada tokoh yang berperan sebagai orang jahat, orang baik, atau orang yang biasa-biasa saja. Penokohan dapat dikenalkan melalui cara mendeskripsikannya atau melalui dialog yang sedang dilakukan oleh si tokoh dalam cerita. Unsur berikutnya adalah latar. Latar belakang terjadinya cerita. Selain latar belakang tempat dan waktu, peristiwa yang sedang terjadi dalam cerita tersebut juga merupakan latar. Berikutnya adalah alur. Alur dalam cerpen apakah alur maju, alur mundur, atau alur campuran maju dan mundur. Sudut pandang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen juga masuk ke dalam unsur intrinsik. Sudut pandang yang digunakan bisa berupa orang pertama, aku, saya, atau gue, orang ketiga, dia, nama, tokoh atau mereka, dan bisa juga menggunakan sudut pandang orang kedua. Nah, yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat yang terkandung dalam cerita, misalkan cerpen yang diceritakan mengandung amanat supaya pembacanya menerapkan protokol kesehatan yang berlaku supaya penyebaran penyakit dapat dicegah. Nah, itulah beberapa unsur intrinsik dalam cerpen. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama yaitu latar belakang hidup pengarang. Latar belakang yang dimiliki si pengarang dapat mempengaruhi cerita pendek atau cerpen yang dihasilkannya. Misalkan kondisi psikologi penulis saat menulis, pandangan politiknya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu keadaan sosial politik masyarakat. Keadaan tempat tinggal penulis juga dapat berpengaruh dalam karyanya, misalkan kondisi perekonomian, situasi sosial politik, dan lain-lain. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.